misi. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI memperkuat pengawasan penyelenggaraan haji 2026 dengan fokus pada 5 area utama, yaitu akomodasi, catering, transportasi, kesehatan, dan armusna demi menjamin kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Tim pengawas atau Timwas Haji DPR RI memperkuat pengawasan penyelenggaraan haji tahun 2026 dengan fokus program pengawasan pada 5 area kerja, mulai dari akomodasi, catering, transportasi, kesehatan, dan armusna. Hal tersebut merupakan komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat sekaligus Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyampaikan Timwas telah melakukan koordinasi intens dalam menyusun strategi pengawasan terhadap pelayanan bagi 221.000 jemaah haji Indonesia. Ia menegaskan pengawasan terhadap mobilitas jemaah dan transportasi menjadi salah satu perhatian utama, terutama antisipasi penumpukan jemaah menjelang perjalanan ke Arafah. Transportasi Tarodudi. Tidak ada jemaah haji yang jalan kaki. Nanti jalan kaki dari mana? Dari Musdalifah ke Mina. Karena ketika diturunkan Tarodudi dari Arafah menurut Musdalifah, pas mau ke Mina tidak ada lagi kendaraan atau ya kondisi yang macet. Skenario yang disiapkan termasuk kontingensi, skema kedaruratan yang kita ingin tahu nanti dari Kementerian Haji sudah dibagi tugas tadi, Timwas yang mengawasi transportasi, Timwas yang mengawasi logistik akomodasi, Timwas yang mengawasi catering. Nanti akan kita lakukan evaluasi dan akan sama-sama mengevaluasi sebelum proses puncak haji. Lebih lanjut, Cucun mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta pihak syarikah yang telah ditunjuk pemerintah melakukan upaya mitigasi sejak dini agar tidak mengganggu proses ibadah dan kenyamanan jemaah haji Indonesia. Hilman dan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua BURT DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam diseminasikan KUHP 2025 untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara bermakna dalam proses pembentukan kebijakan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI Rizky Aulia Rahman Natakusuma menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam diseminasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP 2025. Hal ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pembentukan kebijakan. Rizky Natakusuma menyampaikan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi prinsip meaningful participation. Menurutnya, masyarakat tidak hanya berhak menyampaikan aspirasi, tetapi juga berhak mendapat penjelasan atas masukan yang disampaikan. Ia menilai, semakin terbukanya ruang aduan di berbagai alat kelengkapan Dewan menjadi bagian dari upaya DPR RI membangun lembaga yang lebih aspiratif dan responsif. Untuk mendukung penyampaian informasi yang selaras kepada publik, koordinasi komunikasi antar kementerian dan lembaga berperan penting terhadap implementasi KUHP 2025. Di DPR tadi saya sampaikan yang paling penting adalah dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan penuhi prinsip meaningful participation, hak untuk bisa didengarkan aspirasi dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Itu nggak cukup, harus juga dipertimbangkan masukannya, penyampaiannya, aspirasinya. Terakhir harus bisa dijelaskan, diberikan penjelasan gitu loh, masyarakat harus bisa dijelaskan. Nah, ini upaya yang DPR RI bukan upaya awal tapi ikhtiarnya sekarang sedang kencang untuk bisa menghidupkan spirit tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, staf ahli bidang sosial, ekonomi, dan budaya Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Raden Wijaya Kusumawardana menegaskan, kehumasan instansi pemerintah memiliki peran penting
sebagai ujung tombak komunikasi publik. Adila dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memastikan pemerataan akses siaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng yang ramah bagi UMKM agar momentum ajang sepak bola dunia turut menggerakkan perekonomian daerah. Piala Dunia 2026 akan segera digelar Juni hingga Juli mendatang. Lembaga penyiaran publik meliputi TVRI, RRI, dan Antara telah menyiapkan berbagai program penyiaran Piala Dunia 2026. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memastikan pemerataan akses siaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng atau nobar yang ramah bagi pelaku UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai kegiatan nobar Piala Dunia 2026 sebagai inisiatif positif yang harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM. Samuel mendorong kemudahan skema partisipasi bagi UMKM dan meminta penyelenggara berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna menjangkau pelaku usaha yang lebih luas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kembali bahwa kalau penyiarannya atau nobarnya ini di berbagai daerah-daerah kecil, saya khawatir para UMKM ini tidak memahami cara mengakses untuk menjadi peserta. Khawatirnya nanti yang ikut itu sedikit atau yang ikut itu tersisih karena hanya masalah kemampuan teknologi. Karena itu tadi saya pertanyakan juga ke TVRI, sejauh mana TVRI berkomunikasi dengan pemerintahan daerah. Dengan cakupan yang luas, penyiaran nasional diharapkan mampu menjangkau seluruh pelosok negeri sekaligus menjadi katalisator ekonomi daerah. TVRI bekerja sama dengan RRI dan Antara akan menggelar nobar di 191 titik di 27 provinsi. Dengan 58 diantaranya merupakan titik komersial, meliputi kafe, restoran, dan sejenisnya, serta 133 lainnya titik non-komersial. Valdo dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru agar mampu menjawab tantangan dunia kerja yang semakin dinamis, sekaligus memberi perlindungan lebih baik bagi pekerja dan pelaku usaha. Lalu seperti apa arah pembahasan dan substansi yang tengah disiapkan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Dengan disahkannya Undang-Undang PPRT ini, apalagi Pak poin-poin yang secara nyata ini berubah? Jaminan hukumnya, ada kepastian hukum terkait dengan salary, perlindungan, BPJS, kesehatan dan BPJS tenaga kerja, kemudian juga ada masa cuti, masa istirahat dan sebagainya yang diatur semuanya dalam kesepakatan bahwa gaji itu tidak ada batasan minimal maupun maksimal, tergantung kesepakatan. Perlindungan pekerja rumah tangga ini lebih mengarah kepada bagaimana asas kesepakatan tadi. Dengan adanya Undang-Undang PPRT ini, pekerja rumah tangga yang memang sudah bekerja saat ini dengan para pemberi kerjanya harus membuat kontrak tertulis hitam di atas putih, Pak, atau seperti apa? Ada yang boleh langsung, ada yang saya pikir juga tidak perlu membuat, tetapi kesepakatan itu sudah terbangun. Nah, kalau yang direkrutnya berdasarkan kekerabatan bagaimana, Pak? Kalau kekerabatan dalam konteks kita punya keluarga, yang kemudian dia punya rekan, punya tetangga yang mau bekerja di tempat kita, yaitu pekerja rumah tangga. Tapi kalau misalkan dia kerabat, keponakan, atau apa kita tinggal di situ, dia ngebantu di rumahnya, tidak termasuk dong sebagai pekerja rumah tangga. Hanya TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
Kembali di TVR 17, pemirsa, penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru ditargetkan rampung pada tahun 2026 dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian investasi dan kesejahteraan tenaga kerja. Regulasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, adil, dan memberi kepastian hukum bagi seluruh pihak. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Tuntutan upah layak, jaminan sosial, hingga penolakan terhadap praktek outsourcing, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak merupakan beberapa poin yang disuarakan masyarakat buruh pada aksi 1 Mei 2026 lalu. Pimpinan DPR RI menerima langsung aspirasi itu melalui forum audiensi. Sejatinya, tuntutan masyarakat buruh sejalan dengan keinginan pemerintah dan DPR. Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang memandatkan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dengan target rampung tahun 2026. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan melibatkan pihak Serikat Buruh Indonesia. Keterlibatan aktif buruh sejak awal pembahasan RUU menjadi kunci untuk melahirkan aturan yang dapat diterima semua pihak, sehingga meminimalisir gugatan uji materi terhadap undang-undang di MK. Aturan ketenagakerjaan lama yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mengurangi beberapa hak pekerja, seperti mengurangi pesangon, mempermudah pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan lebih memihak korporasi. Karena amanat dari putusan MK adalah kita harus membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Nah, ini kita serahkan yang masak teman-teman buruh. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu undang-undang tenaga kerja harus selesai. Nah, itu tadi supaya kemudian undang-undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK. Ya monggo, ini teman-teman buruh yang masak, nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Timnya itu full, akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ. Nah, yang kemudian tadi yang kedua ketiga masalah upah buruh sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah meluncurkan Satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain itu bisa dibawa ke situ. Ada beberapa poin penting yang didesak untuk diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Di antaranya terkait aturan upah minimum, PHK, dan pesangon hingga peninjauan ulang jangka waktu kontrak kerja. Pengaturan mengenai upah minimum tenaga kerja menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Alasannya karena masih banyak terjadi ketimpangan upah pekerja antar wilayah. Misalnya saja di Jawa Barat yang memiliki 3 kabupaten namun memiliki upah minimum yang berbeda. Kabupaten Bekasi dan Karawang yang memiliki upah di atas 5,8 juta rupiah. Di sisi lain, Kabupaten Garut, Banjar, dan Majalengka memiliki upah minimum hanya kisaran 2,4 juta rupiah. Anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menilai perlu adanya regulasi penyeimbang yang dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Kalau kita bicara tentang bagaimana menyeimbangkan, berarti dua kepentingan ini harus bisa terakomodasi. Kepentingan pengusaha atau pemberi kerja dengan kepentingan dan kebutuhan para pekerja. Ya. Keduanya harus bisa bertumbuh, keduanya harus bisa mendapatkan pelindungan yang sama. Ke depan memang harus ada sebuah skala pengupahan yang memang menghitung betul bagaimana kebutuhan hidup layak. Kenapa? Karena antara pekerja lajang dengan pekerja menikah, pekerja beranak satu, pekerja yang memiliki 2 anak, 3 anak, dan seterusnya, pasti kebutuhannya berbeda. Nah, skala pengupahan ini mudah-mudahan ke depan mulai bisa memotret seperti apa kebutuhan pekerja yang kemudian bisa dijawab oleh bantalan sosial lewat upah minimum. Pemerintah dan DPR telah sepakat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru untuk selesai tahun ini. DPR membuka pintu lebar bagi semua pihak untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berlangsung di DPR harus menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai ketimpangan lama dalam dunia kerja, mulai dari kepastian status bagi pekerja kontrak, serta perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja platform digital, seperti pengemudi daring dan freelancer. Melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, dunia usaha semestinya tidak lagi melihat pekerja atau buruh hanya sebagai faktor produksi, tetapi mereka perlu dilihat sebagai aset atau mitra strategis untuk mendongkrak pertumbuhan perusahaan. Kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren di Pati menjadi perhatian serius Komisi 8 DPR RI. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya mencederai nilai pendidikan dan keagamaan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis pesantren yang selama ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter bangsa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Kembali di TVR 17, pemirsa, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, pola pendidikan hingga kurikulum pesantren dianggap perlu agar tidak hanya berfokus pada aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter, perlindungan para santri, serta pencegahan kekerasan seksual. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Halo, apa kabar pemirsa? Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di depan ruang rapat paripurna di mana kita akan membahas mengenai kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Dan kami di sini juga kembali mengguncang dunia pendidikan dan menimbulkan keprihatinan luas di tengah perbincangan masyarakat bahwa peristiwa ini menjadi alarm serius. Lantas bagaimana ini tanggapan dari Komisi 8 DPR RI mengenai hal ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 8 yaitu Bapak Singgi Janur Moko dari fraksi Golkar. Halo, apa kabar Bapak? Halo. Bapak, kita mengetahui ini bahwa isunya sudah mulai naik dan bahkan juga mungkin banyak masyarakat yang
mulai mengeluarkan opini-opininya terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Bagaimana nih tanggapan dari Komisi 8 mengenai isu tersebut? Jadi kita sangat prihatin, sangat mengutuk keras adanya kekerasan di pesantren, baik itu terhadap santriwati maupun santri laki-laki. Nah, jadi isu ini kan sebenarnya kejadian yang berulang-ulang terus ya. Jadi kita nanti segera memanggil Kemenak dan KPPPA bagaimana supaya ini segera bisa teratasi. Jadi kalau kita kemarin arahnya kan penindakan. Kalau penindakan kan ini terulang terus. Berarti ada yang salah di pesantren. Apakah itu salah dalam metode perurukan perizinan pesantren atau perizinan di guru pondoknya, ataukah yang salah kurikulumnya. Itu yang harus kita evaluasi lagi semua bareng-bareng semua kementerian terkait. Nanti memang ini yang harus kita nanti antara KPAI terus ke KPPA ya, ke Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga di Kemenak, karena kasusnya kebanyakan di Kemenak pesantren-pesantren. Ini kelihatan ini setelah ini sebelumnya ada kemarin di Sukabumi juga ada. Jadi ini seperti gunung es terulang terus. Nah, itu yang harus kita cari adalah akar masalahnya. Kalau cuma penindakan polisi kan hukum aspek hukum memang buat jera, tapi nanti kan terbukti ini berlanjut terus dimanapun kan gitu. Baik Pak, kalau misal dari Komisi 8 sendiri sudah melakukan apa Pak dari isu ini keluar hingga hari ini yang sudah atau mungkin perbincangan dengan salah satu stakeholder terkait mengenai kasus ini kan terus berulang masalahnya? Ya, kita kemarin sudah koordinasi dengan Kemenak, jadi Kemenak sudah bertindak juga, mereka akan turun ke lapangan untuk mengecek perizinan dan lain-lainnya. Terus kita juga berkoordinasi dengan KPAI untuk melakukan pendampingan dan baik pada terus Kementerian PPA juga sudah turun ke bawah, jadi mengecek juga bagaimana ini terjadi. Nah, itu yang kita harapkan nanti masalah-masalah apa yang sebenarnya menjadikan ini terulang terus kan itu. Seperti kemarin masalah di Jogja, masalah kekerasan pada anak ya, yang daycare itu. Nah, itu kemarin kita sudah turun dengan pimpinan DPR, kita turun ke Jogja dan alhamdulillah semua kalau di kepolisian sudah bagus untuk penanganan tindakan hukumnya. Tapi yang kita prihatinkan bagaimana supaya ini tidak terjadi terulang terus. Itu kan melibatkan banyak kementerian gitu. Nanti mereka kita harapkan segera berkoordinasi supaya ini membuat aturan-aturan atau permen minimal sehingga tidak terulang lagi. Dari Komisi Perlindungan Anak sendiri Bapak melihat bahwa apakah kinerjanya sudah sangat maksimal atau memang masih butuh bantuan dukungan dari pemerintah sendiri untuk kinerja dari KPI sendiri? Untuk perlindungan anak dan perempuan memang mereka butuh dukungan dari Komnas ya, anak dan Komnas Perempuan ya, ini. Itu memang butuh dukungan dari pemerintah, terutama dalam pendanaan. Gitu. Sekarang pendanaan mereka sangat terbatas, itu yang nanti kita dorong supaya ada pendanaan dan pemerintah supaya mereka lebih bisa kegiatannya bisa lebih aktif lagi. Nah, sekarang mereka di pusat, di bawah nggak ada, kan ada cuma ikut di Pemda kan gitu. Kita mengandalkan ke Pemda sama ke provinsi maupun kabupaten kan gitu. Mereka walaupun di kementerian itu ada DAK juga, tapi mereka memang masih butuh dukungan juga dari pemerintah pusat dan dari DPR untuk alokasi anggarannya. Terakhir nih, terkait kan bahwa di Komisi 8 sendiri sudah mengeluarkan undang-undang pesantren. Nah, itu apakah dirasa sudah efektif atau perlu dievaluasi kembali? Karena kan masih terus berulang nih kejadian-kejadian seperti ini. Ya, kita kalau nanti kita rencanakan untuk revisi undang-undang juga. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita keluar permen dulu. Mas. Misalnya kemarin yang urusan anak, perempuan dan anak itu nanti kita mendorong KPPA untuk segera mengeluarkan permennya. Nah, terus nanti kita juga mendorong untuk di Kemenak mengeluarkan permennya, jadi nanti ada sinkron gitu, apakah salah satu di Kemenak atau cukup di KPPA yang mau mengeluarkan permennya gitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak, selamat bertugas. Baik pemirsa, tadi kita sudah mengetahui bahwa nantinya dari Komisi 8 terkait dengan isu ini akan segera melakukan kembali pembahasan dengan pihak-pihak terkait dan juga akan melakukan beberapa evaluasi jika memang diperlukan terkait dengan undang-undang pesantren. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Resep kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi. Selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online nasional. Dan berita yang menjadi sorotan media pada sore hari ini yaitu mengenai Ketua DPR RI yang meminta pemerintah antisipasi Indonesia jadi basis judi online. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah serius dan juga terukur guna mengantisipasi potensi Indonesia menjadi basis praktek judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Perkembangan teknologi digital tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjalankan aktivitas ilegal dan juga merusak tatanan sosial. Pengawasan terhadap ruang digital harus diperkuat melalui sinergi lintas kementerian. Di sini aparat penegak hukum serta lembaga terkait agar jaringan judi online dapat ditindak hingga ke akar-akarnya. Dan juga DPR menilai penanganan judi online tidak cukup hanya dengan pemblokiran situs, tetapi juga perlu dibarengi edukasi kepada masyarakat mengenai dampak ekonomi dan juga sosial yang ditimbulkan. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman kecanduan judi online yang dapat memicu persoalan kemiskinan, kriminalitas, hingga keretakan keluarga. Dan di sini juga DPR RI mendorong pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan transaksi digital, serta kerjasama internasional guna mencegah Indonesia dimanfaatkan sebagai pusat operasi judi online lintas negara. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu mengenai Cucun Ahmad mengusulkan guru honorer diangkat bertahap menjadi ASN. Kita lihat kembali ke layar kaca pemirsa. Baik, di sini Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Samsurizal mengusulkan agar pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara dilakukan secara bertahap dan juga berkelanjutan. DPR RI juga menilai para guru honorer telah memberikan pengabdian besar dalam menjaga kualitas pendidikan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Oleh karena itu, negara dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang adil dan juga realistis agar kesejahteraan guru honorer dapat meningkatkan tanpa mengganggu kesiapan fiskal pemerintah daerah maupun pusat. Di sini juga DPR RI menilai skema pengangkatan bertahap menjadi solusi dalam memastikan proses penataan tenaga pendidik berjalan lebih terukur dan juga tepat sasaran. Pemerintah perlu memprioritaskan guru honorer yang telah lama mengabdi dan juga memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pendidikan nasional. Dan juga di sini DPR RI mendorong adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan juga daerah,
Tentunya agar proses pengangkatan ASN tidak menimbulkan ketimpangan baru, sekaligus memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga bagi masyarakat. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini terkait dengan Ketua DPR RI yang meminta pemerintah antisipasi Indonesia jadi basis judi online, serta Cucun Ahmad Samsurizal mengusulkan guru honorer diangkat bertahap menjadi ASN. Sekian dari saya, Rinda Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Baik, terima kasih ini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini, dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.